Karena begitu dinamisnya pengharapan di dalam dan kepada Tuhan, maka bukan semata seseorang menerima yang berbeda dari apa yang dia minta, atau yang datang berbeda dengan apa yang dia nantikan, tapi dinamis pula di dalam hal pergumulan menantikan Tuhan berespons kepada kita yang berharap kepadanya. Ada masa-masa di dalam petualangan iman kita saat berharap kepada Tuhan, kita mendapati Tuhan menjadi serasa bungkam 1000 bahasa. Tidak berbicara apa-apa dan tidak bereaksi terhadap permintaan-permintaan kita. Doa dipanjatkan berulang kali, tetapi berulang kali pula tidak ada jawaban. Dan pada saat itu kita mulai kecewa dan menyalahkan Tuhan, sambil lalu bertanya-tanya, ini Tuhan kemana? Mengapa dia tinggal diam saja? Tidak pedulikah dia akan umatnya yang sedang menderita? Semua ini menyisakan pertanyaan yang begitu banyak di dalam kehidupan. Dan saat pertanyaan itu datang, maka keraguan pun menyertainya. Mulai sambil mempertanyakan Tuhan, mulai berpikir-pikir bahwa memang Tuhan sudah tidak mau tahu lagi terhadap hidup saya. Semua ini berkaitan erat dengan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Apa yang menjadi sumber kita berharap kepada Tuhan? Apakah benar-benar sumbernya juga dari Tuhan? Jangan-jangan pengharapan kita memang hanya semata keinginan kita saja. Hanya sekedar ekspektasi dan mimpi kita saja. Dan itu bersumberkan dari kita, bukan bersumberkan dari Tuhan. Digerakkan oleh keinginan kita dan bukan digerakkan oleh Tuhan. Padahal makna Tuhan sebagai sumber pengharapan, itu berarti maknanya adalah bahwa Dia bukan saja yang menjadi asal-usul atau daripadanya lah pengharapan itu berasal, tapi Dia juga yang menggerakkan seseorang untuk berharap hanya kepada Tuhan. Karenanya pengharapan itu Tuhan taruhkan di dalam hati kita, agar kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani kita di dalam Sabda Tuhan Menyapa kita lagi hari ini. Masih di dalam rangkaian renungan-renungan tentang pengharapan. Hari ini saya bacakan dari Roma pasal 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya pasal yang ke-15 ini mengandung sebuah pesan yang penting. Dari ayat 1 sampai ke-6, Paulus menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa pilihannya Israel dan menyelamatkan mereka. Namun tidak berhenti sampai di situ, ayat 7 sampai ayat yang ke-13, sesungguhnya Tuhan ingin menegaskan lewat Paulus bahwa pengharapan yang Tuhan taruhkan dan berikan kepada bangsa pilihannya Israel itu untuk dibagikan lagi, untuk diberitakan lagi kepada banyak orang, dan bahkan bangsa-bangsa lain pun yang butuh pengharapan dari Tuhan itu memperoleh pengharapan yang sama. Karenanya Paulus mengutip kata-kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Ini bicara tentang juru selamat Mesias yang akan datang itu saat dinubuatkan. Dan Tuhan akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa sampai semua bangsa akan menaruh harapan kepadanya. Ini sebenarnya misi pengharapan Tuhan buat dunia ini. Namun awal mulanya adalah bahwa pengharapan itu pertama-tama ditaruhkan di hati bangsa pilihan Tuhan Israel agar melalui mereka, maka berita pengharapan itu tersebar luas.
Ini makin menegaskan tentang arti Allah sebagai sumber pengharapan yang bukan menegaskan bahwa Allah sebagai asal-usul atau pemberi pengharapan. Tapi dia juga penggerak hati seseorang untuk bisa berharap. Inilah yang menyebabkan orang bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan, itu juga adalah karena Tuhan yang membuat dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menaruhkan pengharapan itu di dalam hati manusia, sehingga manusia itu digerakkan oleh adanya pengharapan itu untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan inilah yang menegaskan tentang arti Allah sumber pengharapan. Sehingga dikatakan itu memenuhi hati kamu dengan limpah sampai ada sukacita dan damai sejahtera di dalam iman di hati kamu itu. Ini yang sebenarnya makna dari Allah sebagai sumber pengharapan. Dia bukan saja memberikan pengharapan itu, tapi dia menaruhkannya dalam hati manusia sampai menggerakkan hati manusia untuk berharap hanya kepada Tuhan saja. Ini yang juga harus kita miliki hari-hari ini ketika kita mulai menaruh pengharapan kepada manusia atau kepada diri kita sendiri. Atau pengharapan kepada Tuhan itu bersumberkan keinginan-keinginan kita sendiri. Ingat, kalau kita bicara Allah sumber pengharapan kita, Dia bukan saja memberikannya, tapi Dia menaruhkannya di dalam hati kita sampai menggerakkan hati kita untuk berharap hanya kepada Tuhan. Betapa kuat kuasanya, betapa oleh dikatakan Roh Kudus itu kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berarti terus mengalir. Dan ini menjawab pertanyaan banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan sepertinya tinggal diam, membungkam dan tidak peduli kepada orang percaya. Sesungguhnya saat Tuhan serasa tidak pernah menyapa atau merespon terhadap pengharapan kita, Dia bukannya tinggal diam membungkam, tapi diam-diam Dia tinggal di hati manusia dan menenteramkan. Tanpa bicara, tapi kehadirannya itu di dalam kuasa Roh Allah menyebabkan kita mengalami yang namanya sebuah hati yang masih berpengharapan, dan itu hanya satu-satunya dapat dialamatkan kepada Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya menggerakkan hati kita untuk bisa berharap kepadanya. Karena itu pada masa-masa sekarang ini pertanyaan yang terus diajukan orang percaya adalah mengapa badai ini tidak berlalu? Mengapa masalah persoalan dunia ini makin semeraut dan tidak beres-beres? Mengapa sakit penyakit terus melanda dan bertubi-tubi korban makin bertambah banyak? Walaupun terasa sudah tenang sejenak, datang lagi gelombang berikutnya dan itu menakutkan. Lalu orang mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati orang percaya. Dia tidak pernah tinggal diam membungkam, tapi diam-diam Dia tinggal di hati dan menenteramkannya. Karena itu, berikanlah hatimu untuk dipenuhi pengharapan yang dari Tuhan, sampai engkau digerakkan untuk menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, dan membagikan berita pengharapan ini kepada semakin banyak orang, supaya mereka bisa terbangkitkan dari kelesuan mereka, bisa terpulihkan dari sakit penyakit mereka, bisa terkuatkan dari kelemahan mereka, bisa berdiri tegak lagi dari lemah lainnya kegagalan hidup mereka. Inilah tugas dan misi pengharapan yang Tuhan taruhkan buat kita. Dia mau kita menaruhkan pengharapan dari Tuhan, bukan saja dalam hati kita, tapi dalam hati sesama kita. Beritakanlah terus berita pengharapan ini, karena Tuhan tidak henti-hentinya menaruh pengharapan itu di hati kita. Selamat berharap, jangan berhenti berharap, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Amin.